Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Emiliana Yunati Pradita dari kelas A sore kelompok 2. Baik, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang kejujuran, kepedulian, dan kemandirian. Menurut Sugono, kata jujur dapat didefinisikan sebagai lurus hati, tidak berbohong, dan tidak curang. Jujur adalah salah satu sifat yang sangat penting bagi kehidupan mahasiswa. Tanpa sifat jujur manusia tidak akan dipercaya dalam kehidupan sosialnya. Sedangkan kepedulian, menurut Sugono didefinisikan kata peduli adalah memindahkan, memperhatikan, dan menghiraukan. Nilai kepedulian sangatlah penting bagi seseorang mahasiswa dalam kehidupan di kampus dan di masyarakat. Nah, sedangkan kemandirian, kondisi mandiri bagi mahasiswa dapat diartikan sebagai proses mendewasakan diri, yaitu dengan tidak bergantung pada orang lain untuk mengerjakan tugas dan tanggung jawabnya. Hal ini sangat penting untuk masa depannya, di mana mahasiswa tersebut harus mengatur kehidupannya dan orang-orang yang berada di bawah tanggung jawabnya. Sebab tidak mungkin orang tidak dapat mandiri atau mengatur diri sendiri akan mampu mengatur hidup orang lain. Saya Gustiani Sira. Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Emiliana Yuniarti Pradita tentang nilai-nilai anti korupsi yang meliputi kedisiplinan. Kedisiplinan menurut Sugono, definisi kata disiplin adalah ketaatan, kepatuhan kepada peraturan dalam mengatur kehidupan kampus, baik akademik maupun sosial. Manfaat dari hidup yang disiplin adalah mahasiswa dapat mencapai tujuan hidupnya dengan waktu yang lebih efisien. Yang kelima yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab menurut Sugono, definisi kata tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatu. Mahasiswa ialah sebuah status yang ada pada diri seseorang yang telah lulus dari pendidikan terakhirnya, yang berkelanjutan melanjutkan pendidikan dalam sebuah lembaga yang bernama universitas. Yang keenam yaitu kerja keras. Kerja keras disadari dengan adanya kemauan. Kemauan menimbulkan asosiasi dengan ketekunan, daya tahan, tujuan jelas, daya kerja, pendirian, pengendalian diri, keberanian, ketabahan, ketangguhan, serta tenaga kekuatan. Hal ini sangat penting bagi seorang mahasiswa, harus berkembang ke taraf yang lebih tinggi. Karenanya, harus menguasai diri sepenuhnya, agar lebih dulu untuk menguasai orang lain. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan dengan anggota saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Jumiati akan menjelaskan tentang sederhana. Sederhana, dengan menerapkan prinsip hidup sederhana, mahasiswa dibina untuk memprioritaskan kebutuhan dan keinginannya. Prinsip hidup sederhana ini merupakan parameter penting dalam menjalinkan hubungan antar sesama mahasiswa, karena prinsip ini akan mengatasi permasalahan sengaja sosial, iri, dengki, dan sebagainya. Prinsip sederhana juga menghindari seseorang dari keinginan yang berlebihan. 2. Keberanian. Nilai keberanian ini dapat dikembangkan oleh mahasiswa dalam kehidupan kampus dan di luar kampus. Antara lain dapat mewujudkan dalam bentuk berani mengatakan, berani mengakui kesalahan, dan sebagainya. 3. Keadilan. Berdasarkan artinya, adil adalah sama berat
tidak memihak sesama. Bagi karakter ini perlu sekali dibina sejak masa perkuliahan agar dapat belajar, mempertimbangkan dan mengambil keputusan secara adil dan benar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Prinsip-prinsip anti korupsi. Setelah memahami nilai-nilai anti korupsi, yang penting untuk mencegah faktor internal terjadinya korupsi, berikut akan dibahas prinsip-prinsip anti korupsi yang meliputi akuntabilitas, transaksi, kewajaran, kebijaksanaan, dan kontrol kebijaksanaan untuk mencegah faktor internal penyebab korupsi. 1. Akuntabilitas. Akuntabilitas adalah kesesuaian antara aturan dan pelaksanaan kinerja. Semua lembaga mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai aturan, baik main dalam bentuk konveksi maupun kontribusi, baik pada level budaya, individu dengan individu, maupun pada level lembaga. Lembaga-lembaga tersebut berperan dalam sektor bisnis, masyarakat, publik, maupun interaksi antara ketiga sektor. Transparansi. Salah satu prinsip penting anti korupsi lainnya adalah transparansi. Prinsip transparansi ini penting karena pembahasan korupsi dimulai dari transaksi dan mengharuskan semua proses kebijaksanaan dilaksanakan secara terbuka sehingga segala bentuk menyiapkan dapat diketahui oleh publik. Prokoso 2007. Selain itu, transaksi menjadi pintu masuk sekaligus kontrol bagi seluruh proses dinamika struktur kelembagaan. Dalam bentuk yang paling sederhana, transaksi mengacu pada keterbukaan dan kejujuran untuk saling menjunjung tinggi kepercayaan. Karena kepercayaan, keterbukaan, dan kejujuran ini merupakan modal agar sangat berharga bagi para mahasiswa untuk dapat melanjutkan tugas dan tanggung jawabnya pada masa kini dan masa yang akan datang. Prinsip anti korupsi yaitu kewajaran. Prinsip kewajaran ini ditujukan untuk mencegah terjadinya manipulasi atau ketidakwajaran dan pelanggaran baik dalam bentuk mix up maupun ketidakwajaran lainnya. Sifat-sifat ketidakwajaran ini terdiri dari 5 hal yang penting, yaitu 1. Komprehensif, 2. Disiplin, yang ketiga fleksibilitas, yang keempat yaitu kejujuran, dan yang terakhir yaitu informatif. Baiklah, di sini saya Tiara Arhami akan melanjutkan tentang kebijakan anti korupsi. Prinsip anti korupsi yang keempat adalah prinsip kebijakan. Membahas mengenai prinsip ini ditunjukkan agar mahasiswa dapat mengetahui dan memahami kebijakan anti korupsi. Kebijakan ini berperan untuk mengatur tata interaksi agar tidak terjadi penyimpangan yang dapat merugikan negara dan masyarakat. Kebijakan anti korupsi tidak selalu identik dengan undang-undang anti korupsi, namun bisa juga berupa undang-undang kebebasan mengakses informasi dan undang-undang anti monopoli maupun lainnya yang dapat memudahkan masyarakat mengetahui sekaligus mengontrol terhadap kinerja dan penggunaan anggaran negara oleh para pejabat negara. Selanjutnya, kontrol kebijakan. Prinsip terakhir anti korupsi adalah kontrol kebijakan. Kontrol kebijakan merupakan upaya agar kebijakan yang dibuat betul-betul efektif dan mengeliminasi semua bentuk korupsi. Pada prinsip ini akan dibahas mengenai lembaga-lembaga pengawasan di Indonesia, reformasi sistem pengawasan di Indonesia, serta
problematika pengawasan di Indonesia. Bentuk kontrol kebijakan berupa partisipasi, evolusi, dan reformasi.